Oke, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan kimia kuantum yang berkaitan dengan ikatan kimia. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan teori yang berkaitan dengan ikatan kimia sebelum adanya teori kuantum yang membahas tentang ikatan kimia, yaitu teori VBT dan MOT. Teori-teori apa sajakah itu? Yuk simak sampai selesai. Jadi kita mulai dari teori atom Bohr. Kenapa kok harus teori atom Bohr dulu? Karena untuk mengetahui ikatan kimia dengan lebih baik, ini atom harus dikenal dengan lebih dalam. Ini masih gambaran umum dulu ya, nanti penjelasannya setelah ini ya. Lalu ada juga teori Kozel yang menganggap kestabilan gas mulia itu disebabkan oleh konfigurasi elektron valensinya yang penuh. Jadi teori ini baik dalam menjelaskan ikatan ion. Lalu ada lagi teori Lewis ketika tidak bisa menjelaskan ikatan kovalen, teori Kozel tidak bisa menjelaskan ikatan kovalen, teori Lewis melengkapi teori ikatan kimia, yaitu berkaitan dengan teori oktet yang teori oktet ini bisa menjelaskan ikatan ion dan ikatan kovalen. Di sini juga ada juga rumus Lewis. Lalu ada juga teori VCEPR, ya, valence shell electron pair repulsion. Nah, empat teori ini yang nantinya berkaitan dengan ikatan, ya, yang nanti ini sebelum adanya teori VBT dan MOT. Oke, yang pertama yaitu teori Bohr. Bohr mengembangkan model atom berdasarkan model susunan tata surya. Jadi atom ini terdiri dari inti, ini yang paling padat itu di inti. Ini ada proton, juga ada neutron, ini bermuatan positif protonnya ya. Sedangkan elektron ini muatan negatif mengelilingi inti. Oke, ini seperti susunan tata surya ya. Di dalam teori Bohr ini ada beberapa postulat. Postulat Bohr yang pertama, elektron-elektron pada atom mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan lintasan dasar atau stasioner atau orbit stasioner. Pada lintasan ini, elektron tidak menyerap atau melepaskan energi. Jadi ketika dia melintasi ya lintasan tertentu tersebut, dia tidak menyerap atau melepaskan energi. Elektron ini akan melepaskan energi bila berpindah dari tingkat energi tinggi ke rendah. Misalkan ya dari N3 ke N2, maka dia akan melepaskan energi ya. Elektron juga akan menyerap energi ketika berpindah dari energi rendah ke energi yang tinggi, misalkan N2 ke N3, maka dia akan menyerap energi. Oke, dari teori Bohr ini nanti bisa juga diketahui konfigurasi elektron pada tiap kulit. Contoh, Na nomor atom 11 konfigurasi pada kulit pertama itu 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 1. Nah, jumlahnya 11 ya. Cl itu jumlah elektronnya 17, pada tiap kulitnya 2, 8, 7 pada kulit ketiga. Nah, ini nanti bermanfaat untuk teori ikatan selanjutnya ya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya Kozel ini menganggap kestabilan gas mulia disebabkan oleh konfigurasi elektron valensinya yang penuh. Jadi ketika penuh elektron valensi atau elektron di kulit terluar, dia stabil. Ini berdasarkan dari gas mulia. Gas mulia kenapa kok stabil semua? Karena elektron valensinya itu penuh, yaitu 2 atau 8. Ya, 2 untuk He, yang lainnya elektron valensinya 8. Ia memperluas interpretasinya ke atom yang lain, tidak hanya gas mulia, sehingga muncullah ya konsep baru yang berkaitan dengan ikatan ion atau disebut juga ikatan elektrovalen. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik elektrostatis antara kation, jadi ini adalah ion positif, dan anion, ion negatif yang dihasilkan karena perpindahan elektron. Coba Anda lihat gambar yang saya tunjukkan di pointer ini, ya. Misalkan ada Na
ada satu elektronnya lepas diberikan ke Cl sehingga menjadi Na+, Cl-nya menerima satu elektron menjadi Cl-. Ini berikatan ya sehingga menjadi NaCl. Nah, ini ya prosesnya seperti ini. Nanti video lengkapnya tentang ikatan ion ada banyak panjang pembahasannya ya, bisa Anda lihat di ikatan ion ya. Ini sekilas karena sudah pernah saya bahas ya. Oke, setidaknya seperti ini ada atom Na, lalu atom Cl, jadi serah terima elektron menjadi NaCl. Oke, ini ikatan ion. Lalu teori berikutnya yang dikemukakan oleh Lewis dan kawan-kawan berkaitan dengan teori oktet ya. Teori oktet aplikasinya pada senyawa ion dan senyawa kovalen. Kalau sebelumnya yaitu Kosel itu hanya bisa menjelaskan tentang ikatan ion pada senyawa ion, tidak bisa menjelaskan tentang senyawa kovalen. Teori ini lebih maju, teori oktet ini. Dia bisa menjelaskan juga pada senyawa kovalen. Jadi yang disebut dengan ikatan adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul. Contohnya NaCl, HCl, dan Cl2. Ikatan ion ini gaya tarik-menarik elektrostatik ya, elektrostatis antara kation yang melepaskan elektron dan anion yang menyerap elektron. Ini yang dihasilkan karena perpindahan elektron terluar. Ingat, elektron valensinya yang berpindah. Contoh ini ya, yang tadi Na ditambah dengan Cl. Ketika terjadi serah terima elektron menghasilkan Na+ dan Cl-. Nah, ini karena perbedaan muatan inilah terjadi ikatan ion atau gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif ya. Nah, ini prosesnya, ini rumus Lewisnya, ini ada satu elektron di kulit terluarnya digambarkan seperti ini. Ini Cl ada 7 elektron. Ini bagaimana caranya seperti ini? Konfigurasi elektron yang barusan dijelaskan ya. Ya, tadi 281, ini satu elektron. Ini 287, 7 elektron di kulit terluar, lalu serah terima menjadi Na+, Cl- ya. Lalu ikatan kovalen, ikatan ini terjadi karena adanya pemakaian bersama. Tidak sampai terjadi serah terima elektron, tapi pemakaian bersama pasangan elektron. Lalu sifat molekul ini berbeda dengan sifat atom penyusunnya ketika sudah berikatan. Contoh ya. Contoh, di dalam ikatan kovalen ini ada beberapa jenis teman-teman ya, ada ikatan kovalen non polar ya, hidrogen dengan hidrogen ya, tidak terjadi polarisasi sehingga disebut dengan non polar ya. Lalu ada juga ikatan kovalen polar, misalkan yang terjadi pada H2O ya, ini H2O, ini H dengan H, lalu ada oksigen, ada pol positif dan juga ada pol negatif ya. Ini terjadi perbedaan momen dipol. Nah, kalau non polar tidak terjadi perbedaan momen dipol. Next, ada juga ikatan kovalen koordinasi. Salah satu pasangan elektronnya, pasangan elektron teman-teman ya, ini berasal dari satu pihak yaitu dari N. Kalau ikatan kovalen saja secara umum itu kan berasal dari dua pihak, misalkan ini H dan N. Tapi kalau ini dari N saja, ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Oke, ini prosesnya ya. Ketika H dengan Cl ya, ini struktur Lewisnya menjadi HCl. Nah, ini tidak sampai terjadi serah terima elektron. Beda dengan ikatan ion. Begitupun dengan Cl dengan Cl. Walaupun H dengan Cl ini ada perbedaan keelektronegatifan, tapi tidak sampai terjadi serah terima elektron. Apalagi ketika keelektronegatifannya sama seperti pada senyawa seperti ini ya. Ini Cl2 ya. Nah, ini kan tidak terjadi perbedaan keelektronegatifan ya. Nah, berarti ini ikatan kovalen non polar. Oke, misalkan tadi sifat molekul ini berbeda dengan sifat atom penyusunnya. Contoh, hidrogen. Hidrogen ini mudah meledak, sedangkan oksigen ini zat yang digunakan untuk pembakaran ya. Jadi kalau bakar tanpa adanya oksigen ini tidak bisa. Ini ketika bergabung menjadi H2O ini sifatnya berbeda ya. Sudah agak mudah meledak dan juga tidak digunakan dalam pembakaran, tapi malah digunakan untuk memadamkan api ya, air ya.
Oke, next. Teori berikutnya yaitu teori VCEPR ya, valence shell electron pair repulsion atau tolakan pasangan kulit elektron. Teori ini mula-mula diperkenankan oleh Niholm Gillespie yang ikhtisarnya sebagai berikutnya. Langsung aja to the point ke ikhtisarnya ya. Pasangan-pasangan elektron berusaha ya saling menjauhi semaksimal mungkin ya. Semua pasangan elektron itu berusaha saling menjauhi. Nanti ada dua jenis pasangan elektron ya. Nah, nanti ya. Cara yang diambil oleh pasangan elektron bergantung pada elektronegatifan atom yang bersangkutan. Urutan jarak yang diambil oleh pasangan elektron sebagai berikut ya. Ini ada lone pair dengan lone pair, ini jaraknya lebih paling besar ya. Ada lone pair dengan bond pair. Lone pair ini pasangan elektron bebas ya. Kalau bond pair pasangan elektron ikatan ya. Nah, ini yang paling kecil jaraknya ini bond pair dengan bond pair. Oke, contoh. Oke, ini contohnya jenis molekul AX2E2 ya. E ini menunjukkan pasangan elektron bebasnya. Kalau 0 berarti pasangan elektron bebasnya tidak ada. Contoh BeCl2, ini Be-nya, ini Cl, ini Cl ya. Ini susun elektronnya seperti ini, geometrinya seperti ini ya. Contoh lagi AX2E1. Oh, berarti ada satu pasangan elektron bebas. Contohnya ini SO2 ya. Ini S, ini O, O. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas. Nah, ini digambarkan dengan warna kuning ini, teman-teman. Ya, ini pasangan elektron bebas ini sebagaimana tadi lone pair itu jaraknya itu jauh ya dibandingkan dengan yang lain sehingga jarak dengan yang lainnya juga jauh ya. Nah, demikian. Jadi ada lagi tekuk seperti ini ya. Ini H2O, ini H2O ini E-nya 2 berarti ada dua pasangan elektron bebas ya. Ini disebut juga bentuk V karena kalau dibalik ini bentuknya seperti V ya. Nah, kalau ini AX2E3 berarti ada tiga pasangan elektron bebas. Ketika teori ikatan plus teori atom ini, teori Bohr, ini gagal memberikan jawaban pada pertanyaan fundamental. Mengapa molekul lebih stabil daripada dua atau lebih atom yang membentuknya? Nah, jawaban atas ini nanti pada video selanjutnya. Yuk, tonton terus. Semoga Anda semua makin sukses, mulia.